Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim yang akan kita lewati. Maka kalau wudu dirasakan, wahuwa jisrun mangsubun ala dohri jahannam. Jadi yang namanya siratal mustaqim itu Pak, tambang yang melintang. Tambang tapi dari rambut. Itu yang melintang pas di atasnya neraka jahanam. Jadi bawahnya ini neraka jahanam Pak. Apinya mulet-mulet. Apa Pak? Imah ya. Bara membara gitu ya. Mendidih. Itu lubang besar. Itu jembatannya di situ Pak. Jadi kalau kepleset jatuhnya ke api. Awaluhu fil mauqifi wa akhiruhu ala babil jannah. Setarnya itu di mana tempat kita kumpul. Jadi kan ketika kita nanti trompet kedua ditiup, faida ja'atis sakhah, trompet kedua ditiup, manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah, kemudian digiring oleh malaikat Zabaniyah dan kawan-kawan sampai ke padang mahsyar. Kumpul manusia jadi satu. Ketika di padang mahsyar itu kumpul, yang sering saya sampaikan dicueki oleh Allah ribuan tahun. Nanti kita bahas yang itu tapi lain waktu. Habis itu maka muncul yang namanya syafaat. Syafaat Nabi yang kayak apa? Syafaat ulama kayak apa? Syafaat guru kayak apa? Syafaat teman kayak apa? Teman bisa mensyafaati teman, guru bisa mensyafaati murid, murid bisa mensyafaati guru. Di situ letaknya. Tapi nggak dibahas malam ini. Besok. Mudah-mudahan panjang umur. Ya kalau yang mau mati, mati aja. Ya masa mati ditolak? Kita bahas. Jadi nanti Kang Adi bisa mensyafaati sebelahnya, atau sebelahnya mensyafaati sebelahnya. Jadi yang namanya syafaat itu tidak hanya dari Nabi saja. Itu nanti kita bahas. Tapi lain waktu. Habis itu akan ada hisab. Apa hisab? Dihitung amaliyah kita. Dulu kamu ngaji tiap malam Selasa sekian. Dulu kamu jamaah sekian. Dulu kamu nyolong sandal sekian. Dulu kamu melototin wanita sekian. Itu hisab satu persatu. Dulu kamu ngerokok gudang garam merah nyolong sekian. Pokoknya dihitung semua. Dulu bajumu yang tidak pernah dibuat sholat sekian. Jadi usahakan kalau punya baju itu untuk sholat, untuk ibadah. Saya punya peci baru Pak. Datangnya maghrib. Saya beli online, tapi nggak tahu, nggak mau dibayar orangnya. Ada yang bayarin. Iya. Ini baju baru beli, baru saja sampai maghrib langsung saya pakai. Makanya saya bikin siaran supaya dia tahu dia. Woi, pecinya langsung pakai kiai ya, karena dia tahu saya juga karena buka YouTube sih. Apa peci saya untuk YouTube katanya gitu katanya. Ini baru aja beli, Pak, baru dapat, nggak beli. Niatnya beli tapi dibayarin ya alhamdulillah. Saya pengen begitu, niat beli mobil tapi dibayarin Pak. Begitu. Pengen sih begitu. Jadi ngomong saya sama Bang Haji ya, jadi saya pengen beli mobil, udah Ustadz ini pakai, alhamdulillah. Gitu kan, jadi STNK sama BPKB udah nama saya semua, gitu maksudnya. Insya Allah enggak Bang, insya Allah ya enggak tahu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hisab satu persatu. Makanya saya kalau beli baju baru pasti biasanya untuk sholat dulu Pak. Biasanya saya untuk sholat. Di sarung, sholat, celana untuk sholat. Pokoknya dipakai ibadah dulu. Jangan kayak anak bujang beli celana lepis untuk apel. Malam minggu tuh pacaran dulu gitu. Nanti ditanya soalnya satu persatu, ditanya. Intinya dipakai untuk ibadah. Nanti ditanya soalnya, dituntut, hisab. Habis dihisab Pak, baru ditimbang. Amalan yang buruk, amalan yang baik. Habis itu baru ini harus melewati siratal mustaqim.
jembatan. Ini nggak bisa di delete, ya harus lewat itu. Makanya ini ngeri. Saking ngerinya saya sampaikan dulu awalnya apa? Bagaimana wudhu yang baik dan doa yang baik ketika nyuci kaki. Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazzilu fil aqdam ya Allah. Tetapkan langkahku ya Allah, kakiku tetapkan ya Allah ketika melewati jembatan siratal mustaqim ya Allah. Ketika hari itu orang banyak terpeleset ya Allah. Di sini yang namanya siratal mustaqim setarnya dari kita habis dihisab. Kita habis di mizan, mulainya dari situ. Sebelahnya sudah ada bara membara yang jembatannya Masya Allah. Terus wa akhiruhu ala babil jannah, mentoknya sana pas pintu surga. Yamurruna alaihi al-awwaluna wal akhirun, yang lewat orang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya lewat jembatan itu. Enggak ada yang lewat. Semua enggak, maksudnya terlewat, semuanya lewat. Enggak bisa ngumpet kemana lagi udah. Wa huwa adzakun minasyarah. Ini yang sering saya sampaikan. Jembatannya kecil melebihi rambut. Rambut 1/7. Allah. Enggak kelihatan mata, itu ketempok. Terus wa ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang. Ini gimana coba? Ya kalau Pak Rosid mantan debus, biasa dia jalan di atas golok yang dipasang, loncat-loncat di api membara. Tapi kan api yang sana lain Pak Rosid. Ya, golok yang dipasang lain. Ini nanti Pak kita melewati jembatannya kecil, tajamnya melebihi pedang, patah semua kaki manusia Pak. Itu yang dimaksud ketika nyuci kaki, Mbok. Serius kalau wudhu Mas Bro, dipegang ini loh. Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazzilu fil aqdam ya Allah. Pakai rasa Bro, dirasakan ya Allah. Kakiku ini terbuat dari kulit. Lah kalau kena rambut kecil yang tajamnya melebihi pedang bagaimana ya Allah. Maka banyak ulama dulu kalau wudhu itu nangis Pak. Lah si Joy kalau wudhu malah ketawa-ketawa ngobrol. Gimana sih Joy kamu? Ya termasuk saya juga. Ini serius Pak. Allahumma ya Allah. Saya baca ini astagfirullah, ngeri amat nanti. Dan itu tidak ada yang lewat atau terlewatkan, pasti lewat situ. Fahuwa mislul mus, yaitu seperti pedang. Maka saya pernah mengibaratkan pedangnya Sayyidina Ali. Pedang Sayyidina Ali itu ada kertas lewat aja putus itu kertas. Saking tajamnya. Pedangnya tukang jaga lah, nggak ada apa-apanya. Wa awwalu man yajuzu alaihi nabiyyina wa ummatuhu. Yang pertama kali lewat Nabi kita Muhammad SAW wa ummatuhu, dan umatnya kita. Umat Nabi Adam masih nanti itu. Kita padahal kita tercipta paling belakang. Kita lewat Pak. Fasalimuna minad dunubi yamurruna katarfil ain. Yang selamat, yang nggak punya dosa sama sekali Pak. Ini punya dosa nggak sih? Ya nggak usah ngaku lah, pokoknya dosanya banyak ya. Terutama Mail banyak banget dosanya. Kok Pak Ustadz tahu lah, wong kadang nggak sholat duhur tahu. Pak Ustadz tahu aja ya kalau saya nggak sholat duhur. Orang sampean udah saya payang jin, di situ ada jin saya. Mantau kamu, intel. Ketika orang yang selamat nggak punya dosa sama sekali itu loh, kayak kedipan mata Pak, tek sampai. Habis dihisab, di mizan, lihat jembatan, tek sampai surga. Nggak punya dosa, berarti bukan kelas kita, betul apa tidak? Bukan kelas kita. Kemudian wa ba'duhum alladzina yajuzuna kal barqil khatif. Level kedua Pak, itu kecepatan ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim kayak kilat yang menyambar. Lep. Kan kalau lep itu bledek itu Pak, apa? Petir. Itu kan masih ada waktu. Lep kayak gitu. Tapi itu cepat Pak. Lep sampai surga.
Wa ba'duhum alladzina yajuzun karroihil ngasif, kayak angin tornado lah, yang perjalanannya sekian ratus kilo dalam 1 jam, sampai. Itu mungkin para wali itu. Tentu bukan model kamu jahil, tentu bukan. Kamu belum masuk sini. Termasuk kita. Ada lagi wa ba'duhum alladzina yajuzuna kat-thair. Ada yang kayak burung, Pak. Jadi nggak terlalu cepat. Burung merpati kan itu. Ya mungkin ya sebulan 2 bulan gitulah baru nyampe. Yang posisinya kan 4.000 tahun, Pak, perjalanannya itu. Wong jalan sampai sini kali deres saja kakinya sakit tuh ya. Lemper. Ini 1.000 4.000 tahun jalan. Ya kalau jalannya normal, bawahnya api, tajamnya kayak pedang, la ilaha illallah. Ada lagi wa yajuzuna kal farasis sabik, kayak kuda balap. Kuda balap kayak kudanya Pangeran Diponegoro lah. Itu plok 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 plok. Ada lagi yajuzuna ka ajwadil bahaim, kayak binatang yang larinya cepat. Maksudnya bahaim ya kayak sapi tapi larinya cepat. Summal ladzina yajuzuna nadwan masyiya. Mudah-mudahan di antara kita kesini juga ada yang jalan kaki, Pak, santai aja ada. Bayangkan, Pak, jalan kaki santai di atas api itu kayak apa? Mateng, Pak. Ada lagi, ya Allah, summaman yajuzu habwan, berangkang, Pak. Berangkang itu apa? Ngerondang. Itu gimana jalannya ngerondang begitu? Betapa ngerinya melewati jembatan Siratal Mustaqim. Maka kalau lagi merenung tuh, ya Allah ya Rabb, itu memang semua hak prerogatifmu. Engkau yang membuat, engkau yang menciptakan, tapi kami harus melalui. Tapi kan kami hidup ini suruh beramal, iman dan amal soleh, supaya melewatinya mudah kayak yang tadi. Betul apa tidak? Nah makanya ini ada program ibadah, salah satunya taklim, supaya ngerti sehingga meningkatkan kualitas iman dan takwa dengan apa ya, dengan semangat. Lah tapi di sini ada lagi, idza kana yaumul qiyamah, ketika memang nanti sudah terjadi kiamat, ya'ti qaumun fayaqifuna 'ala sirat. Nah ini kita harapannya di sini, Pak, sebenarnya. Ada lagi pendapat ketika kiamat sudah terjadi, terus ada di pinggiran jembatan Siratal Mustaqim kelompok itu, manusia itu, ya bekuna, mereka pada nangis. Jadi nanti di sana di hari kiamat udah di dekat jembatan Parosid itu pada nangis. Ya Allah, nangis semua lah. Semuanya pada nangis. Fayuqalu lahum, malaikatnya bentak, jawizu ala sirat, lempang dia, gitulah bahasanya, Pak. Bahasa Quran begitu ya. Jangan mandek, lempang dia, eta jembatan, lempang dia, ayo gerakan jalan, buruan jalan kamu, jangan pada diam. Lah gimana Pak melihat? Apa ya? Ya kan saya takut, malaikatnya ngebes-ngebes. Ayo buruan, enggak, ayo takut. Nah, itu ada yang begitu nanti. Saya takut, saya takut. Di sini makanya fayaquluna nakhafu minan nar, aing sieun jeung seuleuh, gitu ya. Saya takut sama api, itu api, enggak, nangis, Pak. Imam ini. Allahu Akbar. Fayaqulu Jibril, malaikat Jibril ngomong, kaifa kuntum tamuruna 'alal bahri. Coba Mbah Lamaneh, oh Jibrilnya dari Sunda ya. Dari Jawa. Oh kowe mbiyen zaman urip nang donya kepiye? Begitulah. Kamu dulu ketika hidup di dunia, kalau ngelewatin laut pakai apa? Lewat laut pakai apa? Perahu.
pakai kapal, fayakuluna bisufni. Saya dulu kalau di laut, saya kalau mau ke Lampung naik perahu, naik kapal namanya kapal feri. Saya kalau mau nyebrang pakai perahu kecil, kadang pakai perahu besar. Nah, maka malaikat Jibril setelah ada yang jawab pakai perahu, fayu'ta bi masajid kanu yusalluna fiha kasufni fayarkabunaha wa yamurruna 'ala sirat. Ketika pada nangis, saya takut. Kamu dulu di dunia naik apa? Kalau mau lewatin laut, saya naik perahu. Karena ngelihat orang-orangnya suka datang di masjid, orang-orangnya suka datang di musola, maka malaikat Jibril mendatangkan perahu itu, Pak. Perahu mereknya At-Taufiqur Rahman. Ini perahumu kan? Kenal nggak dengan musolahmu? Makanya Bapak harus memahamin musola ini tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah 2 tasbih besar. Lah iya, tasbih. Bapak pahami, jadi ketika nanti didatangkan musola, paham nggak musola ini? Si Joy, atau paham Pak Ustadz? Pak Ustadz, Pak Malaikat, kenapa? Kan ada foto Pak Ustadz. Ya, pahamin. Nanti didatangkan musola ini, Pak. Apa maksudnya? Orang yang suka ke musola, orang yang suka ke masjid akan ada penolong. Ketika takut melewati jembatan Shiratal Mustaqim, tidak termasuk golongan yang bagaimana kedipan mata, bagaikan kilatan petir, bagaikan angin puting beliung atau angin tornado, bagaikan kuda balap. Kita nggak masuk situ. Minimal kita masuk yang di sini. Apa? Ikut perahu yang mereknya musola, ikut perahu yang mereknya masjid. Kanu yusalluna fiha, yang memang orang-orang itu dulu sholatnya di situ. Ya minimal orang sini sholatnya di mana, Kang Agus? At-Taufiqur Rahman. Ngajinya di mana, Mas Joy? At-Taufiqur Rahman. Sedekahnya di mana, Mas Waji? At-Taufiqur Rahman. Kan gitu. Ini nanti didatangkan. Apa maksudnya? Ayo sedulur kabeh, mumpung belum pada mati, mumpung belum ketekan hari kiamat, kedatangan hari kiamat, ada loh salah satu alat agar kita selamat ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah mampu melewati, nanti ujungnya sorga, kita akan masuk sorga. Salah satu penyelamatnya adalah masuk musola. Bisa dipaham apa tidak? Lah kalau sudah masuk musola, apapun ya diurusi. Namanya musola ini harta mati, Pak. Nggak bisa hidup ini musola. Umpama kotor, yang nyapu, yang hidup. Kan gitu toh. Umpama belum ada yang adzan, yang hidup. Nggak ada yang sholat, yang hidup. Lah kan gitu tuh. Terus kalau malam gelap, tapi lampunya nyala. Lampu nyala, ini urusannya PLN. Harus bayar sama PLN. Yang bayar PLN musolanya apa orangnya? Hah? Orangnya, maka orangnya harus sedekah, duitnya buat bayar PLN. Jangan mentang-mentang ada Bang Haji tukang PLN minta gratis, dia juga bayar. Pengajian ini ada susu ya, ada yang sedekah sudah, alhamdulillah. Kalau pengen kue ya Bapak sedekah sendiri, bawa tempe, bawa tahu. Artinya apa? Ini musola yang dimaksud yu'ta bi masajid, didatangkan tempat sujud biasa bersama untuk sholat. Ini yang ngurusin yang datang. Jadi yang datang ke sini semuanya pengurus, harus ngurusin segalanya. Kalau kotor ya langsung mau nyapu. Kalau sepi ya kita ramaikan. Kurang rame, kurang biaya, kita biayai. Intinya gotong royong. Ini kan bukan punya Pak Rosid. Ya kalau punya Pak Rosid dijual sekalian malah. Ini milik bersama.
Artinya ayo bareng-bareng. Tapi yang ingin saya sampaikan sih sebenarnya ya satu, Pak, supaya kita selamat nanti naik perahu saja. Naik perahu. Karena pasti ngelewatin ini. Kita naik perahu. Perahunya apa? Atafikur Rahman. Wis. Makanya ada kegiatan pengajian is nyumbang. Ada acara maulid nanti nyumbang. Wis pokoknya begitu. Jamaah. Ini pokoknya kalau mau ke musola niat mau naik perahu gitu aja wis. Naik perahu ini. Supaya kita selamat. Bisa dipaham? Wis, kalau bisa dipaham, ayo semangatlah naik perahu. Karena akan melewati lautan Sirotol Mustaqim. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu. Terakhir, karena memang ini bulan Maulid, perbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil